بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Sahabat filah Sapiens TV rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan menyampaikan satu hadis dari Rasulullah SAW berkenaan dengan wabah yang sekarang sedang menjangkiti dunia, yaitu COVID-19 atau virus corona. Dalam hadis Nabi SAW, jauh-jauh hari Nabi sudah menyampaikan tentang hal ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 33, bab tentang sabar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbaraha innahu kana adzaban yab'atsuhu Allah ta'ala ala man yasha faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min abdin yaqa'u fit ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahu Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un atau wabah penyakit yang menular, yang oleh para ulama ta'un ini disebutkan sebagai suatu wabah berupa bisul yang biasanya muncul di ketiak dan sangat menyakitkan, sehingga kulit di sekitarnya menghitam disertai dengan jantung yang berdebar-debar dan muntah-muntah. Jika kemudian kita bisa kiaskan dengan keadaan kita saat ini, mungkin sama halnya dengan virus corona. Kata Nabi SAW, maka beliau memberitahunya, ta'un adalah azab yang dikirimkan Allah Ta'ala kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi sekali lagi, ta'un itu adalah azab yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa saja yang dikehendakinya. Namun Allah Ta'ala menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidaklah seorang hamba yang terjangkit ta'un tetap berada di daerahnya dengan penuh kesabaran dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang menimpanya kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadapnya, melainkan hamba tersebut akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat fillah rahimakumullah, dalam hadis ini ada iktibar, ada pelajaran yang kita bisa ambil hikmahnya. Yang pertama, bahwasanya ta'un ataupun segala macam penyakit menular yang lainnya mulanya adalah azab dan siksaan yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu. Maksudnya adalah umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin dan termasuk kebaikan yang dikhususkan untuk mereka adalah ta'un atau penyakit menular lainnya yang dulu merupakan azab bagi kaum lain, kini menjadi sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya, ganjaran pahala atas kesedihan, kedukaan, kesakitan yang menimpa seorang hamba sebagaimana diisyaratkan dalam hadis ini, itu dikhususkan untuk orang-orang yang beriman, bukan untuk yang lainnya. Artinya penyakit ini menjadi azab bagi kaum yang lain, tetapi bagi orang-orang yang beriman ini merupakan bagian dari pahala yang sangat besar jika kemudian di dalamnya kita bisa bersabar, jika di dalamnya kita bisa mempercayai bahasanya ini semuanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa hadis ini oleh Imam An-Nawawi dimasukkan ke dalam bab tentang kesabaran. Seandainya sama-sama orang beriman meninggal dalam keadaan terjangkit suatu penyakit menular, tapi di dalam hatinya tidak ada kesabaran, di dalam hatinya tidak ada kemudian dia kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu matinya tidak bisa kemudian dia mendapatkan seperti matinya orang-orang yang syahid. Tapi jika ada orang yang beriman, dia bersabar atas penyakit taun ini atau wabah penyakit menular lainnya, kemudian ia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia mendapatkan kematian sebagaimana matinya orang-orang syahid. Wallahu taala a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.